Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi, apa kabar kalian? Sehat-sehat saja ya? Anak-anak, alhamdulillah kita bisa bersama belajar di semester 2 pertemuan 1 ini. Sudah kalian siapkan bukunya? Buku paket sains dan buku pendamping atau buku PR. Yang kita pelajari yaitu buku tentang tema 6 kalor. Anak-anak, apa itu kalor? Kalor adalah energi yang berpindah akibat perubahan suhu. Kalor nama lainnya adalah panas. Alat pengukurnya disebut kalorimeter. Kalian bisa membaca buku pendamping halaman 4 mengenai ini. Segala sesuatu yang dapat menghasilkan panas disebut sumber energi panas. Buku pendamping halaman 4 bisa kalian buka, kita akan mengetahui apa itu macam-macam sumber energi panas. Yang pertama adalah matahari. Matahari yang bersinar sangat terang ini bisa menghasilkan panas yang sangat besar. Kemudian yaitu api. Api yang menyala seperti ini dari pembakaran kayu bisa menghasilkan panas. Selain dari pembakaran kayu, kita bisa mendapatkan sumber panas dari api, yaitu dari lilin yang menyala, korek yang menyala, kompor yang menyala. Tentunya kalau lilin, korek, kompor yang tidak menyala, tidak menghasilkan api dan tidak menjadi sumber energi panas. Yang berikutnya yaitu listrik. Listrik bisa menghasilkan panas ketika dihubungkan dengan elemen pemanas pada suatu alat. Kalau contohnya adalah setrika. Elemen pemanas pada setrika dihubungkan dengan listrik nanti bisa menghasilkan panas. Di rumahmu mungkin banyak alat-alat yang bisa menghasilkan panas selain setrika. Apa saja? Ya, ada microwave, ada magicom, ada dispenser, ada heater ya, macam-macam ya. Mungkin ada yang punya lebih dari itu. Ya, yang terakhir adalah gesekan dua benda. Di sini adalah dua telapak tangan kita yang digesek-gesekkan secara berulang, lama-lama akan panas. Itu bisa menjadi sumber energi panas. Oke, anak-anak, kita lanjutkan tentang manfaat panas. Energi panas bermanfaat. Yang pertama, untuk mempertahankan suhu atmosfer atau suhu udara bumi. Jadi, makhluk hidup masih bisa tetap bertahan hidup karena adanya panas. Adanya panas memungkinkan terjadinya siklus air dan perubahan musim. Kita tidak akan kehabisan air. Kalau kekeringan mungkin, tapi kalau habis tidak ya, karena ada siklus air. Yang ketiga yaitu mengeringkan benda basah dan membuat garam. Ini adalah manfaat dari panas. Memasak juga memerlukan panas. Apa jadinya ketika memasak dan tidak ada panas? Tentunya nggak akan matang. Penerangan yang dimaksud adalah bisa kita rasakan ketika malam hari lampunya mati atau listriknya baru mati, kita tentunya pakai api. Nah, api itu berasal dari adanya gesekan dua benda yang menghasilkan panas dan akhirnya menghasilkan api yang bisa menerangi ya. Anak-anak, ini ada di buku paket halaman 145. Ibu mengajak teman kalian untuk belajar tentang suhu. Apa itu suhu? Suhu adalah ukuran derajat panas suatu benda. Alat pengukur suhu disebut termometer. Termometer ada beberapa jenis, yaitu termometer klinis untuk mengukur suhu badan, termometer ruang untuk mengukur suhu ruangan, termometer laboratorium untuk praktikum, baik di lembaga penelitian maupun di lembaga pendidikan. Satuan suhu dinyatakan dalam derajat, bisa Celcius, Fahrenheit, Kelvin maupun Reaumur. Di Indonesia kita memakai Celcius. Ini adalah gambar dari termometer tersebut. Yang ini adalah termometer ruangan. Yang ini termometer laboratorium. Yang ini nanti suhu badan yang berubah digital ya.
Kalian bisa membuka di buku paket halaman 146. Pengaruh panas terhadap benda bisa menyebabkan pemuaian, bisa menyebabkan penyusutan, bisa menyebabkan perubahan suhu. Pemuaian itu apa? Pemuaian adalah bertambahnya ukuran atau volume suatu benda karena menerima panas. Ini contohnya bingkai kaca. Jendela diberi celah. Jadi ketika panas, kacanya tidak akan pecah karena ada celah di bingkainya. Rel kereta api diberi celah antar sambungannya. Mengapa? Karena nanti ketika panas akan mengalami pemuaian tidak akan melengkung karena sudah diberi ruang pemuaian. Kabel dipasang selalu kendur. Kabel dipasang kendur biar tidak putus ketika mengalami pemuaian. Penyusutan. Apa itu penyusutan? Penyusutan adalah berkurangnya ukuran suatu benda karena melepaskan panas. Ini adalah contoh dua botol yang ditutup dengan dua balon yang sama. Perbedaannya adalah botol dimasukkan ke dalam mangkok berisi air dingin, yang satunya mangkok berisi air panas. Di mangkok berisi air panas, balon itu akan mengembang. Di air yang dingin, balonnya tetap menyusut seperti ini. Oke, perubahan suhu kita lihat. Termometer bisa naik, bisa turun. Apa penyebabnya? Turun atau naik itu disebabkan oleh menerima panas, maka suhu meningkat, termometernya naik. Turun yaitu saat melepas panas. Ketika melepas panas, suhunya turun, termometer yang dilihat seakan turun. Kalian bisa buka buku paket halaman 148. Perpindahan panas. Perpindahan panas itu ada beberapa jenis, satu persatu kita pelajari. Yang pertama adalah konduksi atau hantaran, yaitu perpindahan panas melalui zat perantara. Yang kita lihat di gambar ini adalah air yang panas dimasukkan sendok dari logam. Kita memegang ujung sendok, itu terasa panas. Sumber energi panasnya dari air berpindah melalui sendok. Nah, sendok ini sebagai zat perantaranya. Konveksi atau aliran, yaitu perpindahan panas disertai perpindahan zat perantaranya. Apa itu contohnya? Contohnya di sini adalah ketika memasak air, air di bawah ini lebih panas, maka dia akan bergerak ke atas, mendorong air lebih dingin. Air lebih dingin yang terdorong akan turun. Begitu seterusnya sampai semua merata suhunya. Ini contoh konveksi. Konveksi bisa tidak hanya dari air, bisa dari udara, yaitu terjadinya angin laut, angin darat, ataupun cerobong asap. Ya. Yang ketiga, radiasi atau pancaran. Radiasi atau pancaran adalah perpindahan panas tanpa melalui zat perantara, atau kadang disebut dengan perpindahan panas secara langsung. Ini adalah contoh orang yang sedang kemah, biasanya menyalakan api unggun. Nah, api unggun ini akan terasa panas atau hangat berada di dekatnya tanpa harus memegang. Buku paket halaman 150 bisa kalian baca. Anak-anak, bahan konduktor dan isolator. Apa itu? Konduktor adalah benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik, yaitu benda yang berasal dari logam, bisa besi, bisa seng, bisa tembaga, baja, ataupun aluminium. Isolator adalah benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Apa itu? Yaitu benda yang bukan dari logam, bisa karet, plastik, ebonit, kain, maupun gabus. Buku paket halaman 156 bisa kalian baca untuk memperjelas kembali. Penggunaan bahan konduktor dan isolator, yaitu untuk mencegah hilangnya panas pada air. Kita menyebutnya termos, yaitu untuk menyimpan air panas. Termos terbuat dari beberapa bahan,
yaitu ada penutup dari gabus yang menjadi isolator sehingga panas tidak segera berpindah ya, atau tidak dapat berpindah. Di dalamnya ada lapisan mengkilap atau cermin perak untuk memantulkan panas. Nah, di bagian dalam termos ada dinding kaca. Dinding kacanya ada 2 lapis, dinding kaca bagian dalam, dinding kaca bagian luar. Antara dua dinding kaca itu terdapat ruang hampa udara untuk mencegah perambatan panas secara induksi. Di termos bagian luar itu atau pelindungnya itu terbuat dari plastik, yaitu masih bersifat isolator. Buku PR halaman 87 bisa kalian baca untuk memperjelas kembali. Kemudian ada alat memasak. Alat memasak di sini ada 3 ya yang kita pelajari. Ini bukan alat memasak, jadi nanti kita membahasnya di berikutnya saja. Alat memasak di sini ada cerek. Cerek itu pegangannya isolator, pada tutupnya yang untuk memegang juga isolator. Nah, bagian untuk memasak air itu konduktor. Panci pemegangnya adalah isolator. Tutup pada pemegangannya juga isolator. Untuk memasaknya konduktor. Ini adalah magic jar. Kalau sekarang mungkin kita mengenalnya magic comb. Magic comb itu bagian konduktornya adalah ditutup bagian dalam dan tentunya bagian utamanya di sini di bagian dalam ini konduktor. Bagian luar isolator, kabelnya juga isolator. Buku PR halaman 87 bisa kalian buka, bisa kalian baca kembali. Selain alat memasak dan termos, manfaat konduktor dan isolator yaitu setrika. Kita menyetrika, pegangannya terbuat dari plastik isolator, tapi bagian bawah yang untuk menyetrika yang kita manfaatkan panasnya itu dari logam yang bersifat konduktor. Tutupnya di sini isolator. Ini kurang panjang ya, harusnya sampai di sini. Solder bagian ujung konduktor, bagian untuk memegang isolator. Baju itu untuk baju ketika kita dingin kita selalu memakai baju yang lebih tebal agar hangatnya. Nah, baju yang lebih tebal atau lebih hangat yang dicontohkan di sini ada sweater itu berfungsi sebagai isolator, menghambat panas tubuh kita keluar. Ini ada 2 jenis warna hitam dan warna putih. Pada pemakaiannya, warna hitam sebaiknya dipakai ketika malam hari karena warna hitam itu menyerap panas yang baik. Nah, kalau yang warna putih itu memantulkan panas. Jadi ketika siang hari kita memakai sweater putih, nggak akan terasa gerah dibandingkan ketika memakai sweater warna hitam. Pasti sangat gerah ya. Buku paket halaman 87 bisa kalian baca. Ayo kita ulangi lagi. Dari satu gambar ini kita bisa mempelajari tentang perpindahan panas dan tentang bahan konduktor isolator. Di sini ada 3 jenis perpindahan panas. Api, perpindahan panasnya secara, ya betul, radiasi. Air yang mendidih, perpindahan panasnya secara, iya, konveksi. Dan panci yang kita pegang terasa panas, itu perpindahan panasnya secara konduksi. Sekarang untuk bahan konduktor dan isolator. Yang Bu Main tunjuk di sini adalah ya isolator. Yang untuk memasak konduktor. Ya, bagus betul sekali anak-anak. Anak-anak, sekian dulu pelajaran hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah melihat video ini dari awal sampai akhir. Selamat belajar, semoga sukses. Tetap patuhi protokol kesehatan, jangan lupa beribadah dengan khusyuk ya, berdoa mudah-mudahan kita segera bertemu kembali secara langsung. Sekian anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.